mudi, yang muda. udah pasti mudi. Nah, bintang tamunya coba bridging. Followers gue nggak naik anjing. Kenapa? Nggak tahu, makanya gue udah ngonten. Gue kurang ngerti sosmed nih kayaknya. Wih, lu harus butuh orang sosial media, analitik dan strategi itu namanya. Oh ada ya kayak gitu ya? Ada. Ini namanya, ini tuh baru ditemukan ya 10 tahun kebelakangan. Oh, lama itu mas? Baru dong 10 tahun. Oh, iya. Nah 10 tahun kebelakangan lah. Kita langsung panggil aja, karena bridgingnya entah jadinya dragging. Langsung kita panggil, ini dia, Aji Dafta. Bukan. Aji Chandra. Bukan. Aji U. Yeay. Haji Dafta. Pas duduk nyanyi gue tuh. Selamat Halo. pagi ya. Oke, Udah kita mau pagi ya, rehearsal. Halo, Kita mau Aji. in-person. Jadi Mas Aji dulu infotainment di mana? Ikut ya ini ya. Coba dong sambil nah, Kan. lempar sama dia. Di mana infotainment di mana, Mas? Di TV. Di TV. Kenapa? Apa yang mau ditahu? Lebih kemana nih? Lebih ke news atau lebih ke gosip? Nah gosip? ini yang jadi bias sebenarnya. Infotainment itu news atau enggak? Ya kan. Jadi dulu tuh gue sempat mau bikin skripsi kayak gini soalnya. News atau enggak? Sebenarnya value-nya itu news. Cuma yang diliput itu adalah hiburan. Jadi wartawan hiburan kita bilang. Tapi kan infotainment tuh melekat dengan gosip kan? Ya. Di mana letak hiburannya, orang yang digosipin sebel? Gosip itu fakta yang tertunda. Nah, tapi Tergantung gosipnya tuh bentuknya kayak gimana. Maksudnya gosip itu apakah ada orang yang ngomongin atau apa gitu, terus kita mengkonfirmasi. Ya kan kalau misalnya itu tidak, ya tinggal bilang tidak. Oke. Nah, cuman lu pernah nggak sih akhirnya ngebongkar sebuah gosip yang tadi lu bilang gosip yang tertunda, betul kan? Nah, lu pernah nggak ternyata gosipnya itu faktanya itu ternyata itu bener-bener yang sangat berbahaya. Cuman gara-gara lu beritakan jadi sebuah ancaman mungkin atau menjadi hal yang malah berbahaya buat lu sendiri. Ada nggak sih pernah kejadian yang kayak gitu? Kalau modelnya kayak gitu sih nggak ada sih kalau gue mengungkap sebuah gosip gitu ya atau apa gitu. Karena emang kita rata-rata ya kalau ada tentang kriminal ya kriminal, masuknya ke ranahnya ke kriminal. Cuma kalau misalnya ancaman ke guanya sih sering. Kayak gimana ancamannya? Jadi gue pernah mengungkap suatu kasus, itu kasus pencabulan lah. Hah? Iya, pencabulan. Mas, syuting, Mas. ini lagi daging, Mas. Lewatnya sini dong harusnya. Enggak juga. Iya, kasus pencabulan dan gue ngotot banget ke pengacaranya sampai ketemu pengacaranya. Ketemu di suatu tempat di dekat rumahnya dia, tiba-tiba kamera belum gue apain atau segala macam, gue baru ngobrol sama dia udah keluarin pistol ditaruh. Lu mau ini siapa nih? Ini Lu mau ngomong apa katanya? Orang yang mau lu ungkap kasusnya atau si pengacaranya? Pengacaranya. Tahun berapa? Biar makin gitu. Berapa ya? Tahun lupa gue 2000 berapa ya? Gue masuk 2013 kali ya. 13 ya. Berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Oke, lanjut, Mas. Iya pokoknya saat itu gitu. Dan enggak, soalnya gue tahu ketika itu mereka gimana ya? Gue ngomongnya ini serem juga sih kalau gue ngomonginnya. Nih, jadi gini nih. Ya ini biar enak ya. Kan lu mau ngungkap ke pengacara tuh. Iya. Tiba-tiba si pengacara ngeluarin pistol. Dan Itu sebenarnya bentuk pengancaman. Gue Iya. harusnya bilang sama produser gue, cuma gue nggak bilang waktu itu. lu nggak bilang. Nggak bilang. Gue bilang ya, maksud gue lebih kayak ya udah emang udah jadi pengalaman gue aja. Toh dia cuma gituin doang. Habis itu dia juga ngobrol biasa gitu. Tapi lu tahu nggak dia ngeluarin pistol buat apa? Buat ngancam. Kali dia cuma nunjukin Iya, nih. pasti dong. Nunjukin bisa aja kan. Nih, gue punya pistol. Lu Tawar mampu bayar berapa? Wah iya Kan benar bisa juga. ke situ. Nih pistol. Berapa nih gitu. Tawar ya. Bisa gitu. Asli nggak nih? Aslinya nih bisa aja korek ternyata. Iya. Kan bisa ke situ, Mas, sebenarnya arahnya. Iya. Cuma saya takut ya waktu itu ya. Karena gue tahu pistol asli sama pistol enggak. Nah, yang enggak tuh gimana? Yang enggak, yang ada badaknya ya. Tapi itu kan masih bentukannya ancaman lah ya. Dia cuman nge-threat biar gak berani.
Ini sih serem ya. Berani berapa? Ya tadi. Gue malah tahu tipenya nih, siapa yang punya? Hah? Dia M4A1. Apa HK416? Empat. Oh, M4, iya M4A1. ARR 15. M4A1 berarti. Bagus. Lu main PUBG ya? Enggak, gua main airsoft. Udah nanti. Iya, benar. Ngobrol. Enggak usah jadi si Gua paling. masih punya Glock soalnya di rumah. Glock Oke, spray. tadi berarti sampai yang si pistol. Terus respon apa tuh yang lu keluarin? Lu tetap lanjut nanya kan? Ya, gua ngomongnya pelan-pelan akhirnya. Dari yang ngotot gitu, gua ngomong pelan-pelan. Enggak bang, gua ini bang, gua gini. Oh, udah disimpan aja sama dia. Jangan kayak gitulah bang, atau apa gitu. Oh, berarti itu yang bikin lu kapok jadi wartawan kan? Enggak ada jadi gua nggak kapok. Lu tetap fight berarti? Enggak, biasa aja. Kebetulan kalau boleh cerita, Boleh banget. emang basic gua itu dari memang infotainment. Dari info Dari lahir. lahir langsung lu ngewawancara dokternya tuh? Enggak, bukan. Bokap gua memang orang infotainment. Iya. Siapa nama bapaknya? Bokap gua itu yang bawa infotainment ke Indonesia. Tapi selain kejadian-kejadian itu akhirnya ada momen lu di titik kayak gue udah nggak berani nih ngebahas kayak gini-gini, kapok lah. Apa nih? Kapok. Kan nih pertama kita ngomongin sosmed, terus tiba-tiba jadi infotainment gara-gara Bang Tansa. Jadi seruan ini kalau sosmed Iya. ntar lu ngasih ilmu ke mereka, mending di offer aja. Iya, kapok ya. Jadi titik kayak gue udah nggak mau nih ngebahas ini lagi gara-gara Kapok sih kalau gua lagi ngebahas perceraian sih. Gua suka kalau ngeliput musik, gua suka ngeliputin. Tapi kalau perceraian tuh kayak gimana? Kenapa Ji? Pernah Ji? Apa? pernah cerai. Pernah cerai? Iya. Gimana? Kegep. Tapi lu lebih fun di ngerjain komedi apa ngerjain Oh, ini plus minus sih. Plus minus nggak ada yang fun, nggak ada yang. Kalau Minusnya mau berapa? fun mah fun yang ketawa-tawa dong. Cuma kalau kalau infotainment kan kita jalan-jalan ketemu orang, ketemu orang lain lagi atau apa, ada musik, kita konser musik kita masuk gitu, kita bisa wawancara langsung sama artisnya, sama apa yang mungkin kita ngefans juga sama orang, ini ada orang lagi lewat. Dan ini benar ini pasti tuh. Oke. Kayak gitu sih. Jadi ada plus minus, nggak ada yang fun mana atau apa ya. Kalau ketawa ya komedi Ya. Tapi lebih berat mana ngerjainnya? sama sih. Sama. Enggak, ini dua disiplin ilmu yang berbeda soalnya. Oke. Jadi yang satu bikin skrip, kita harus mikirin gimmick, kita harus mikirin bintang tamu segala macam. Nah, kalau yang satu adalah gimana caranya menggunakan seluruh indera menjadi Bekti. informasi. Indra bekti lagi. Seluruh indera menjadi informasi. Jadi kita bisa pakai ibaratnya tangan, kaki, mata akan jadi saksi. Dosa ada punchline nih pasti. mengakhiri. Oke, berarti after lu jadi kreatif dari infotainment terus ke kreatif, terus tadi kita balik lagi yang paling awal, kita mau bridging lu kan sosial media. Kenapa lu tuh bener-bener lompatnya tuh beda-beda banget dari infotainment ke kreatif sekarang jadi sosial media satu Jadi bahas ini gue ya, karir gue ya. Serem. Nah, jadi bintang tamunya lu. Iya. nah, jadi sosial media itu masih sampai sekarang setelah Iya lepas iya dari iya. Dari OVJ waktu itu gue mikir 2017 ada tawaran dari sebuah stasiun TV yang akhirnya mikir kayak disuruh megang digitalnya itu sosmed dan sebagainya lah, YouTube lebih khususnya. Terus kayak ngerasa 2017 tuh belum terlalu booming kan. Kayaknya ini saatnya gitu untuk memulai duluan mungkin sosial media ya. sosial media. Dan sosial medianya sih udah ada, cuma YouTube-nya ini belum terlalu seksi lah ibaratnya. Oke. Belum terlalu diminati sama orang-orang gitu. Dan akhirnya gue mulai duluan memberanikan diri untuk ya udah deh pindah disiplin ilmu lagi gitu. Jadi untuk belajarin SEO, SEM, semua itu belajar di yang setelah jadi kreatif di OVJ ini. Di mana itu sumber ilmunya? Gue habis dari OVJ gue di RCTI.
Oke, RCTI. Wah, TV-TV gede ya. Enggak. Mantap. Iya sih. Langsung berubah aja gue. Orangnya konsisten maaf. Tapi dari RCTI, lu megang sosial media, YouTube, ya kan digital lah ya, kan Iya. sebutnya ke dunia digital. Berarti masih di situ sekarang? Atau Enggak, pindah gue dari lagi? situ gue pindah ke YouTube artis. Siapa? Siapa itu? Ada. Siapa boleh sebut? Ada. Aman dong harusnya disebut. Aman. Gue ke Wendy Cagur. Oh, Wendy Cagur. Iya. Wih. Mau tahu Wendy Cagur gimana? Ini VT-nya. Nggak ada editing. Masukin. Nggak ada editing. Tolong dong. Masa nggak ada? Nggak ada. Wendy Cagur. Nah, itu berapa lama? Di Wendy Cagur mengerjain apa aja tuh? Ngerjain, gue di sana manajer operasional. Wih, sudah manajer. Akrab dong sama Dia Wendy. sih manajer, akun manajer, Grab manajer, akun manajer tuh kayak jadinya. Enggak, biasa aja. Ya tugasnya yang mikirin dari hulu ke hilir, ibaratnya gitu. Kalau di sini acong lah ya. Acong hulu ke hilir. Iya. Jadi mikirin dari produksi semua, thumbnail, inian ya itu Oh, iya, gue iya. pikirin. Semua sampai sosmed. Oh, berarti lu yang ngerjain semua YouTube-nya Wendy tuh? Ada tim. Iya, maksudnya gue yang Mas daripada diem mas nih. iya bener Daripada ketikin. diem ngetik aja mas. Diem. Wah, Coba bagus. Ini beneran lagi mesin tinggi. Iya. Nah, jadi enak nih. Wah, digebrak lagi. Kan belum ngomong. Dia belum ngomong. Iya. Tadi jadi enak nih. Oh. Mana ini caranya nih? Mas bisa kunci C? Bukan keyboard. Oh, mulutnya yang ada kuncinya. Mulutnya bagus. Dia gunanya gitu doang di sini. Iya. ngasal arawe. Tapi biasanya kalau ngebahas artis, YouTube tuh akan ada views-nya. Iya. Wendy Cagur. Kayaknya nanti kita buang yang awal, kita bahas dari Wendy Cagur aja nih. Waduh, ya gimana? Jadi Wendy Cagur itu yang kita kenal tuh nice banget di TV. Tapi gue belum pernah, jujur secara pribadi gue nggak tahu Wendy itu orangnya seperti apa. Tapi Wendy Cagur tuh apakah orangnya lucu kayak di TV atau aslinya ya udah stay cool emang Lucu. aslinya juga lucu. Setiap ini kita harus setiap sama punchline-nya dia gitu tiba-tiba. Contohnya gimana? Wah, contoh ya. Gimana ya? Contohnya gimana? Agak berat ini. Dia orang observer. Jadi dia tahu misalnya kayak kayak kata-kata tiba-tiba jadi plesetan atau apa gitu. Masih plesetan udah nggak muksim gitu. Musim. Ya kayak gitu ibaratnya gitu gue susah ya namanya juga musim, kan musim. pelawak kan kalau dia begini aja tuh tiba-tiba lucu gitu. Iya, betul. Iya, emang Musim. 20 sekian tahun kan dia untuk jadi pelawak. Dan Tapi itu, emang berarti realnya juga lucu ya. iya, jadi kalau serius dia serius. Cuma kalau untuk ngelucu iya setiap katanya tuh kita kan tiba-tiba ketawa tuh. Yang nyebut Wendy doang ya. Iya baru ngomong Wendy. udah punchline. Berarti, Iya, kayak gitu sih. berarti gini, kan adalah aku beberapa kali ketemu pelawak gitu, walaupun dia udah lucu, cuman suka masih ada orang di belakangnya lah, pembisiknya lah yang bantuin jokesnya seperti apa. Wendy tuh pakai kayak gitu nggak sih? Enggak. Nggak, berarti dia pure sendiri semuanya, jokesnya, nggak ada yang bantuin. Yang bantuin ya kreatif yang di lapangan. Kalau misalnya dia lapor Pak, ya ada kreatif lapor Pak. Dia di iya. YouTube-nya ada gua, ada teman-teman. Dia di apa ya? Apose gitu misalnya Ya, apa? Apose. Dia ada kreatifnya sendiri. Oke, berarti dia nggak punya kreatif pribadi yang kemana-mana selalu ikut tuh nggak ada ya? Enggak, dia cuma punya asisten samanya. Dia nggak ada pembisik ininya. Masnya dari Tapi kalau- lemas. Lemas nih minum dulu. Minum mas. Biar Anda nggak lemas, nggak loyo, tahan lama, minum. Gelak. Makanya buktiin minum biar nggak lemas. Ini. Minum. Iya, coba dulu dong. Minum gelak. Asin kan? Air bagus. Gue. Ada lagi. Ngecunihin. Nah, emang konsepnya di sini gitu. Oh, inian. Jadi Animal print gitu. Biasa. Bagus. Leopard. Nah, tapi
kalau pribadi Keren. dia kan Oh, gara-gara ini nyanyi. Oh. Coba anjing. kenapa? Diam. Benar, langsung kayak manja. Manja. Oke, rompinya. Iya. Kan mainannya pas lu pakai itu jadi jago gitu. Emang dia tuh Gue dua kali mau nanya masuk nih air asinnya. nah, ada Dari semua program-programnya Wendy itu yang menurut Bung Aji paling seru lah untuk dikerjain tuh yang mana? Yang Kan ada Om Wen, siapa lagi nggak tahu. yang seru maksudnya di Fun gitu untuk yang dikerjakan. sebenarnya kalau seru karena basic gua riset dan segala macem dulu yang waktu di infotainment ya Om Wen sih. Om Wen tuh bikin kita jadi tahu gitu artis atau siapa tuh dikulik segala macem sampai ininya kan sampai apa namanya ada yang nangis ada yang ya kayak gitu gitulah. Tapi kalau mau lucu atau apa tuh kalau dia lagi goda-godain yang latah-latah itu sih. Oh iya. Gua suka. Tapi gue lebih suka kontennya Wendy itu yang graffiti. Graffiti. Ah, iya. Graffiti itu alter ego sih. Itu jiwa senimannya dia. Ya Mas. Pakai lepasin dulu. Gue pengen tahu dipakai sama lu wangi enggak? Lah kurang, Mas minta parfum, Mas. Ah, mantap. Dia yang harus diparfumin, Mas. Belum dia harus parfumin. Loh, kok beda? Kok beda mas? Itu parfum apa mas? Parfum apa? Oh ini parfum tai ya? Oke, udah. Ini udah modusin. Jadi thank you udah nonton. Yang mudah. Kemudian.